Nama Chinese saya Lim Chuina. Saya enam bersaudara. 6 bersaudara. Saya sendiri yang Muslim, 1 jauh di Batam, yang lainnya di Pontianak. Asalnya sih saya kecil saya dikasihkan ke orang, udah mulai mengenal Islam, istilahnya ya dari kecil. Tapi untuk saya secara kuat ke Islamnya itu baru sekitar 4 tahun. Karena saya dari kecil cuman ya istilahnya Islam gitulah. Islam gitu, ndak kuat, ndak gimana gitu. Dan saya juga setelah itu saya kerja dengan orang Cina juga. Itu berjalan selama 10 tahun. Saya coba semua pekerjaan apapun, saya coba. Saya biasa yang namanya kerja kasar, kerja halus saya biasa kerjakan. Kakak ini dari kecil diasuh, dirawat sama keluarga Muslim ya? Iya. Abang-abang kakak yang lainnya enggak dirawat sama yang Muslim ya? Enggak, kami misah Bang, karena ada yang kakak sama abang tinggal di paman, misalnya ada yang kakak yang ini tinggalnya di nenek, karena sesuatu dan lain hal yang tidak bisa saya ceritakan. Iya, dari sisi mama sakit sih, mama tuh sakit itu, karena mama tuh sakit, makanya kami tidak bisa diasuh oleh mama gitu. Itu setelah saya belajar, setelah saya mencoba untuk ketemu dengan sesama mu'alaf gitu ya, saya belajar dari sisi itu, saya lihat mereka. Karena gini, setiap saya ketemu dengan orang, entah kenapa orang selalu percaya dengan saya. Orang selalu curhat ke saya, selalu minta tolong ke saya gitu. Memang kalau dalam istilahnya menolong, insya Allah lillahi ta'ala, saya ikhlas. Waktu itu siang, hujan, sekitar jam 1 saya dapat telepon. Dari ibu ketua lah kan, bilang, Yan, ini ada satu mu'alaf katanya sakit, dianya udah parah gitu kan. Jadi saya bilang, alamatnya di mana? Alamatnya di sini lah katanya, di Pareh Baru, dia bilang. Jadi saya bilang, saya minta nomornya, ada, dia bilang gitu kan. Saya dikasih nomornya, saya langsung coba telepon. Saya coba telepon, rupanya si mu'alaf ini laki-laki. Dia itu mu'alaf dari kecil sih, dikasihkan ke keluarga orang tuanya, tapi Chinese, tapi Muslim sekitar umur 23 tahun. Dia dari Jakarta, dia pindah ke Pontianak, kembali ke orang tuanya di sini yang non Muslim. Dia rangkul keluarganya yang non Muslim karena dia enak masih hidupnya ya. Dia tanggung itu adik-adiknya, disekolahkan, dinikahkan dengan cara apa. Jadi setelah tidak tahu itu persaingan bisnis atau bagaimana, dia sakit. Nah sakit dia waktu itu tak terdeteksi oleh dokter lah gitu ya. Sakit udah sampai parah, udah sampai habis harta benda dia jual, sampai mau berobat pun untuk makan sendiri dia pun udah tidak ada. Dia tidak ada yang mau merangkul dia. Dengan saudara dia yang non Muslim pun udah buang dia istilahnya, udah buang dia. Dia secara itu berobat sendiri sampai ketemulah dengan yang si kawan yang ngasih info ke saya nih. Jadi saya telepon, dia angkat telepon saya, dia udah langsung nangis. Oke, saya bilang sebentar, saya meluncur ke rumah dia. Karena saya tidak ada teman waktu itu. Saya sempat telepon, maaf saya sebut namanya bang, Bunda Diah dan Pak Beni juga, salah satu mu'alaf. Jadi kami bertiga pergi ke rumahnya. Sampai ke rumahnya, iya memang betul. Ketemu, dia langsung curhat, dia langsung nangis, betul-betul dia nangis. Dia bilang, kenapa pada saat sekarang, karena besoknya udah bakalan pulang ke Jakarta deh bang, diambil kembali oleh keluarganya yang Muslim. Jadi kenapa baru sekarang dia bisa ketemu dengan kami, yang bisa merangkul dia gitu. Karena dia sempat hampir murtad. Cuman dia bilang di dalam situasi dia seperti itu, di dalam batin dia tuh dia selalu zikir. Selalu masih mau zikir gitu. Dan sempat dia tuh mau sholat, tapi selalu dia bilang, ya Allah apa diterima apa enggak. Selalu begitu dalam hatinya gitu kan. Jadi pas hari itu ya kami bawa dia swab, bawa pulang. Kami besoknya mau antar, dia tidak mau. Dia bilang dia tidak enak memberatkan gitu. Tapi dia benar-benar dia nangis, benar-benar dia senang ketemu dengan kami di hari itu. Dia bilang gitu. Sampai dia bilang, insya Allah kalau dia berhasil kembali ke Jakarta, dia akan pulang ke Pontianak untuk cari kami. Tuh. Dia sampai di dalam rumah tuh bang sendirian, dalam keadaan sakit, merangkak loh bang untuk cari makan sendiri. Tapi tidak ada yang benar-benar bisa merangkul dia. Banyak sekali mu'alaf yang seperti ini. Tapi saya mintalah kepada mu'alaf yang lain tuh,
Kalau udah keadaan seperti ini, solatlah kalian, solat. Solat, jangan tinggalkan solat. Karena insya Allah dengan jalan apapun Allah pasti kasih jalan. Karena saya udah merasakan sendiri, sujud kita di bumi Allah dengar. Karena saya udah merasa, saya minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan jalan saya sebenar-benarnya, tunjukkan rezeki saya. Memang Allah tunjukkan bang, memang Allah tunjukkan. Segala apa saya yang dihinakan orang, saya tidak diakui di sisi Islam. Tapi ya Allah, saya tidak patah semangat dan tidak apa. Saya minta ke Allah, Allah angkat derajat kami ya Allah. Tunjukkan ya Allah, tunjukkan bahwa akhlak saya dan akhlak mereka seperti apa. Benar-benar Allah tunjukkan, tapi lillahi ta'ala saya ikhlas. Saya ikhlas, saya dihina seperti apapun, saya bisa angkat derajat keluarga saya. Dan tolong, saya minta kepada mu'alaf yang lain, jangan sungkan untuk menolong sesama. Tak mampu kita tolong dengan ekonomi, kita tolonglah dengan tenaga. Insya Allah, segala usaha, segala urusan kita Allah mudahkan. Karena saya sendiri merasa. Mari berdakwah bersama kami di Lembaga Saudara Seiman. Dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Mari bersaudara sampai surga. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebagian masjid kita habis sholat Jumat, lalu kemudian jamaah diajak berkumpul, tunggu sejenak, akan ada saudara kita yang masuk Islam. Setelah masuk Islam, habis itu dikasih kain sarung, habis itu tidak tahu lagi di mana rimbanya. Tiba-tiba datang lagi bawa sertifikat mu'alaf ketika pembagian zakat fitrah. Ini tidak mendidik, maka perlu ada sebuah lembaga yang mengaturnya. Alhamdulillah diawali di Pontianak, tidak disebut mu'alaf center karena mungkin ini orang merasa minder, tapi disebut dengan saudara seiman. Mari kita support program ini karena nanti mereka akan dididik, ada baca Quran, ada fikih, ada akidah, ada akhlak, supaya memang betul-betul masuk Islam dan merasakan manisnya Islam. Mari kita bersaudara sampai ke surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.